Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi materinya. Sekarang sudah sampai di section 9. Jadi sebenarnya ini memperjelas saja untuk materi yang kemarin sebenarnya sudah muncul di section 8 sedikit kayaknya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan yang namanya group by. Oke, group by dengan having. Group by dengan having clause. Jadi ini adalah klausa baru lagi sesuai dengan namanya group by. Berarti nanti berguna untuk mengelompokkan. Kemudian having ini nanti adalah pengganti where ya, semacam apa ya? Where tapi untuk group function gitu. Oke, itu adalah klausa baru nanti akan kita pelajari. Kemudian itu di subsection yang pertama. Di subsection yang kedua kita akan belajar yang namanya roll up dan cube operation. Ya, roll up and cube operation. Plus nanti kita akan belajar yang namanya grouping sets. Ya, pokoknya intinya di section 9 ini berhubungan dengan group function. Kemudian berhubungan dengan group by clause atau klausa group by dan having tadi. Ya, ini adalah pengembangan lainnya, yaitu roll up and cube ya, operation. Kemudian ada yang namanya grouping sets. Oke, itu untuk yang subsection kedua. Dan untuk subsection yang ketiga nanti kita belajar tentang set operator. Lagi-lagi ini juga berhubungan dengan group function. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu klausa group by dan klausa having. Oke, untuk yang pertama ini atau di materi yang subsection pertama kita akan belajar group by dan having clause. Nah, sebelumnya aku akan sedikit review. Kan kemarin kita sudah belajar apa itu group function gitu. Nah, dalam group function ini adalah contohnya ya. Jadi kita bisa pakai group function. Contohnya di sini adalah average ini ya, untuk melakukan apa ya, pengolahan data dari database yang kita punya. Jadi karena namanya group function, otomatis dia akan menerima input banyak baris atau banyak data, dia akan menerima inputnya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan satu buah output yang sebenarnya itu adalah olahan dari beberapa baris dari inputnya itu. Oke, nah sekarang ini akan kita lakukan yang namanya pengelompokan gitu ya. Jadi setelah kita gunakan group function ini, nah hasilnya ini misalkan kita ingin kelompokkan. Nah, pengelompokannya ini menggunakan klausa group by ini. Oke, jadi kita akan langsung lihat aja dari contoh bagaimana cara kerja dari group by ini. Oke, aku akan tuliskan yang ada di sini. Ya, select department ID. Kemudian fungsinya ya average salary from employees. Nah, ini ada group by sekarang. Group by department ID. Kemudian ini ada tambahan order by lah, diurutkan ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini seperti masalahnya gini. Jadi kita ingin melihat rata-rata gaji dari tiap departemen. Jadi nanti ada misalkan departemen 10 ini rata-rata gajinya berapa, departemen 20 berapa, dan seterusnya ya. Mencari rata-rata kita pakai group function. Kemudian hasilnya kalau kita tanpa group by ini, kalau kita nggak pakai group by ini kan berarti keseluruhannya. Jadi gaji dari keseluruhan data itu dihitung. Nah, kalau kita pakai group by ini kita bisa kelompokkan berdasarkan sesuatu. Nah, kebetulan di sini kita ambil contoh, kita akan kelompokkan berdasarkan departemen ID. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Oke, sebentar, titik komanya. Ya, sekarang kita coba eksekusi. Harusnya hasilnya seperti yang ada di materi ya.
Ya, jadi ini ya hasilnya ya. Jadi Departemen ID 10 itu rata-rata gajinya 4.300, 20 sekian dan seterusnya. Ya, ini hasil dari perhitungan rata-rata gaji dan dikelompokkan berdasarkan grup by-nya ini. Oke, jadi grup by itu fungsinya seperti itu ya. Jadi dia akan di sini dijelaskan bahwa dia akan membagi baris-barisnya itu berdasarkan kelompok-kelompok kecil. Ya, ini kelompok-kelompok kecilnya kita tentukan berdasarkan Departemen ID. Oke, jadi itu kegunaan dari grup by. Jadi harus semoga kalian bisa pahami ya, itu seperti ini cara kerjanya. Jadi dia akan mengelompokkan data menjadi lebih kecil-kecil. Kemudian ini adalah contoh yang lainnya. Jadi sekarang bukan pakai average tapi menggunakan max. Ya, jadi kalau misalkan ini, ya aku akan zoom aja. Jadi misalkan di sini select max salary from employees group by Departemen ID. Oke. Nah, karena kita sekarang select cuman max salary. Oke, jadi yang muncul di dalam outputnya nanti itu ada seperti ini, ya, hanya satu kolom ini. Nah, satu kolom ini, max salary ini akan membingungkan pembacanya karena kita nggak tahu 7.000 ini diambil dari Departemen ID berapa. Ya, kemudian 24.000 ini diambil dari Departemen ID berapa, 13.000 ini berapa, dan seterusnya. Ya, ini akan membingungkan pembacanya. Bahkan kita sendiri pun sebagai database engineer juga kebingungan, ini maksudnya 7.000 ini max dari departemen berapa, ini kan nggak tahu. Ya, makanya biasanya dia akan digabungkan dengan satu kolom lagi supaya jelas ya Departemen ID ini. Sehingga nanti muncul di sini di datanya itu adalah dua kolom, Departemen ID dan maksimum salary. Ya, jadi sekarang kita tahu 7.000 ini adalah Departemen ID yang 0 nilainya, itu 7.000. Kemudian Departemen ID 90 itu 24.000 ya, dan seterusnya. Oke, ini cara mudahnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga adalah ketika kita menggunakan group function di dalam select, di dalam klausa select seperti ini ya, menggunakan group function, contohnya ini max salary ini ya contohnya. Kemudian kita pakai group by di sini ya, pastikan kedua kolom atau kolom yang akan kita pakai group by ini juga muncul di dalam klausa select. Contoh di sini adalah Departemen ID ya. Jadi kalau kalian pakai group function kemudian kalian ingin lakukan group by ya, pastikan kolom yang kalian pakai sebagai group by di sini muncul juga di dalam klausa select supaya tidak terjadi error ya. Aku ulangi lagi. Jadi kalau kalian pakai group function dalam select kemudian kalian ingin pakai group by di sana, pastikan kolom dalam group by ini juga dimunculkan di dalam klausa select. Oke. Kalau tidak, nanti akan muncul error seperti ini. Ya. Jadi kalau enggak munculnya not a group by expression seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga sudah ya, kalau kalian perhatikan ini ada average salary, ini ada group function, kemudian masuk ke dalam group by itu ada job ID di sini, dan di sini juga sudah ada job ID. Nah, yang menjadi masalah adalah ada kolom last name ini juga. Ya. Jadi kolom last name ini akan dalam tanda kutip merusak proses pengelompokannya. Karena bisa jadi dalam satu job ID yang sama itu ada beberapa last name. Oke, jadi ada
dalam job ID yang sama ada beberapa last name, dan ini akan merusak proses group by atau pengelompokannya, sehingga nanti ini juga akan muncul not a group by expression. Sehingga cara yang paling mudah ya, kalian bisa hapus saja kolom-kolom yang bermasalah ini. Contohnya last name-nya ini dihapus. Walaupun nanti sebenarnya kita bisa kombinasikan, tapi nanti akan kita dibahas di slide-slide selanjutnya gitu ya. Jadi hati-hati kalau kalian pakai group by ini ya, pastikan proses pengelompokannya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau enggak ya nanti akan muncul error seperti ini. Oke, itu salah satu teknik atau ciri-ciri dari group by, cara membuatnya supaya kalian nggak menemukan error. Kemudian ini contoh yang lain. Sekarang kita pakainya fungsi count ya. Kemudian sama di sini karena group by-nya pakai region ID, otomatis di sini juga pakainya region ID. Ya, jadi ini nggak masalah lah. Posisi kolomnya ini mau di depan atau di belakang dari grup fungsinya juga nggak masalah. Ya, sehingga ini nanti akan bisa dieksekusi. Oke. Tapi ingat, kalau kita pakai count seperti ini terkait dengan null ya. Jadi kalau ada yang nilainya null atau country name-nya itu null, nilainya itu tidak akan dihitung kalau proses count seperti ini. Jadi jumlahnya belum tentu tepat ini ya. Kenapa belum tentu tepat? Kalau misalkan ada yang null, itu tidak akan ikut dihitung. Oke, tapi supaya bisa tepat kita bisa pakai ya yang ini, count bintang ini ya, juga supaya jumlah barisnya itu bisa tepat nilainya. Jadi kalau ada yang nol pun tetap akan dihitung gitu ya. Kalian pastikan aja. Jadi kalau kalian mau pakai count itu, kalau nggak ada kolom atau baris yang nilainya nol, itu kita pakai count biasa masih aman. Tapi kalau misalkan ada yang nol atau kita tidak yakin ada nol atau enggak, kita bisa pakai count bintang ini gitu. Oke, itu untuk materi atau masalah yang tentang count ya. Jadi hati-hati antara menggunakan count yang biasa atau mau pakai count yang bintang, count bintang ini ya. Count bintang ini akan sangat berguna kalau kita menghitung kolom atau baris, jumlah baris yang tidak ada nilai, yang ada nilai nolnya. Kalau yang tidak ada, kita bisa pakai count ini. Oke, kemudian untuk where, nah kalau kita kombinasikan where dengan group by, ya ingat-ingat posisinya selalu seperti ini. Jadi yang where ini letaknya biasanya dituliskan sebelum group by. Jadi kalau select itu biasanya paling atas, kemudian from itu yang setelah itu. Nah, yang ketiga itu biasanya where. Nah, keempat baru group by. Nah, kalau kita pakai where di sini, ya misalkan di sini where last name sama dengan king, sebelum dilakukan pengelompokan, sebelum masuk ke dalam group by, where-nya yang tidak sesuai ini akan dibuang terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat dari contoh, king ini di dalam departemen 90 dia memiliki gaji yang paling besar, 24.000. Oke, tapi karena di sini pakai where last name tidak sama dengan king, sehingga baris ini akan dibuang dulu. Oke, dihapus dulu dari proses pengelompokan. Sehingga nanti ketika muncul di dalam hasilnya, departemen 90 ini yang paling tinggi gajinya itu 17.000. Ya, bukan 24.000 tapi 17.000. Karena yaitu tadi barisnya ini karena kena where-nya di sini ya dihapus terlebih dahulu. Ya. Jadi itulah kenapa where ini diletakkan atau dituliskan di posisi ketiga, karena dia dikerjakan tuh setelah select from dan kemudian baru where.
baru setelah itu dikerjakan group by-nya. Oke, ingat-ingat itu aja ya. Kemudian ini adalah contoh lainnya, kalian bisa coba-coba di sini. Ya sebenarnya sih konsepnya sama aja, sesuai dengan materi atau teori yang tadi aku sudah sampaikan sebelumnya. Nah ini tadi guideline-nya ya, atau urutannya bagaimana membuat group by. Ya ini tadi yang pertama aku juga sudah jelaskan bahwa yang pertama kali kalian lihat itu kalau kalian menggunakan group function, contohnya ini average, sum, count, max, min, standard deviance, dan variance. Di dalam select clause ditambahkan dengan individual kolom. Ya, group function di dalam select, kemudian kalian ingin menambahkan individual kolom atau menambahkan kolom tertentu, pastikan kolom tadi itu muncul juga atau appear di group by. Ya, jadi kolomnya tadi harus muncul juga dalam group by. Oke, tadi aku juga udah jelaskan ini. Kemudian you cannot use a column alias, jadi nggak bisa pakai kolom alias di dalam group by. Sama kalau kita membuat where ya, jadi aliasnya nggak bisa dipakai. Kemudian klausa where ya, ini akan membuang dulu baris-baris yang tidak sesuai dengan klausa where-nya, atau where-nya ini akan bekerja dulu. Jadi kalau ada baris yang dibuang ya dibuang dulu sebelum dia dimasukkan ke dalam grup. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Oke, ini adalah group by guidelines atau aturan atau cara-cara bagaimana membuat group by. Ya, kalian ingat-ingat aja. Yang terutama yang nomor 1 ini, karena kalau kalian lupa itu seringnya nanti akan muncul error. Kemudian, nah ini tadi aku bilang kita bisa mengelompokkan grupnya ini lebih dari satu. Jadi group by-nya ini menggunakan 2 kolom, sehingga nanti hasilnya ya gabungan dari 2 kolom. Jadi misalkan ini adalah grup departemen ID 50 dengan job ID ST Clerk. Kemudian nanti di bawahnya ada lagi departemen ID 50 dengan job ID-nya ST Man. Ya, jadi pengelompokannya ini berdasarkan 2 kolom. Ya, cara menuliskannya sama. Group by di sini ada departemen dan job ID. Kemudian lihat di sini dalam klausa select juga ada 2 kolom departemen ID dan job ID. Sesuai dengan guideline pembuatan group by yang tadi sudah aku jelaskan. Oke, kemudian nesting group function juga sebenarnya masih bisa kayak average salary, kemudian ada max, walaupun max ini kan nanti menerimanya cuma 1 baris. Jadi misalkan salary ini kan banyak baris, kemudian karena average menjadi 1 baris. Ya kan, 1 baris ini masuk ke dalam max ya, berarti 1 baris itu yang akan dikembalikan. Sebenarnya masih bisa juga ya, walaupun sebenarnya agak mubazir gitu ya, karena kan barisnya itu jumlahnya juga sudah 1 baris, jadi ya ngapain dikenain group function lagi gitu. Tapi sebenarnya yang aku tekankan di sini adalah sebenarnya bisa saja melakukan nesting group function gitu, walaupun sebenarnya ya aku bilang tadi agak mubazir. Oke, kemudian nah ini having, sebenarnya aku kemarin juga sudah sempat jelaskan sedikit ya. Having ini akan dipakai ketika where yang kita buat ini itu menggunakan group function ya. Jadi dia akan menggantikan where ini ketika dalam where ini dia gunakan group function. Di sini contohnya adalah count bintang. Sehingga kalau kalian perhatikan nanti kalau where-nya ini menggunakan group function, otomatis yang dipakai itu adalah having. Ya, jadi sebenarnya where ini digunakan untuk membatasi baris, ya, membatasi baris-baris per baris kolomnya. Kalau having ini dia berguna untuk membatasi
group. Ingat-ingat aja, where itu membatasi baris, having ini membatasi group. Sehingga kalau pakai group function, otomatis pakainya having gitu. Oke, kemudian ini contoh yang lainnya, kalian bisa lihat sendiri. Ya, intinya kalau pakai ada group function di sini, otomatis pakainya having gitu ya. Oke, kemudian nah ini urutannya tadi. Biasanya cara menuliskan selalu seperti ini ya, select, kemudian yang kedua adalah from, kemudian adalah where. Oke, kemudian group by itu keempat. Nah, biasanya having ini diletakkan setelah group by gitu ya, having. Nah, yang paling penting adalah order by. Order by ini harus selalu yang paling akhir, always last ya. Jadi proses pengurutan itu harusnya paling terakhir. Jangan diletakkan di sebelumnya atau di tempat lain. Pokoknya order by ini harus yang paling akhir. Ya. Jadi urutannya kira-kira untuk membuat satu buah SQL statement tuh ya pakainya seperti inilah kira-kira urutannya. Oke, itu tadi tentang dua klausa baru yang kita pelajari. Jadi yang pertama tadi tentang group by dengan guideline yang tadi aku juga sudah jelaskan. Kemudian kalau kita misalkan ingin membatasi grup yang sudah kita buat, itu kita jangan pakai where tapi pakainya having. Ya, sehingga having ini dengan group by ini adalah sesuatu yang erat hubungannya karena kan keduanya bekerja untuk menciptakan kelompok-kelompok atau grup-grup gitu. Oke, ini adalah dasarnya sebelum kita masuk ke subsection yang kedua. Subsection yang kedua yaitu tentang roll up, and cube operation, dan grouping sets. Oke, untuk yang kedua ini yaitu roll up, and cube operation, dan grouping set. Jadi semuanya ini sebenarnya adalah apa ya? Tambahan aja untuk klausa group by. Jadi ini adalah roll up dan cube ini akan bisa dibilang untuk membuat report gitu sih ya, laporan. Kemudian grouping set sini untuk memudahkan kita membedakan mana hasil perhitungan dari roll up dan cube ini. Oke, jadi roll up dan cube ini sebenarnya juga adalah tambahan dari group by aja ya. Oke, kita akan lihat langsung aja. Seperti yang kita sudah pelajari tadi sebelumnya, ada group by yang berguna untuk melakukan pengelompokan. Nah, roll up dan cube ini digunakan untuk menuliskan report atau lebih detailnya lagi dia bisa melakukan yang namanya subtotal dan total. Ya, kita akan coba pelajari dulu yang roll up yang lebih sederhana daripada yang cube. Jadi dengan menggunakan roll up nanti kita bisa meminta database untuk melakukan perhitungan subtotal dan total dari semua data yang sudah kita lakukan group by itu tadi. Oke, jadi nanti ada yang namanya subtotal tadi ya sama aku, dan ada yang namanya grand total. Nanti kita akan lihat dari contohnya langsung aja. Kemudian nah ini contohnya ini ya. Jadi misalkan sekarang ya ada proses departemen ID, job ID, dan ada sum salary, jumlah dari semua salary. Kemudian group by, nah di sini ditambahkan roll up. Jadi nuliskannya di sini ya, group by, kemudian spasi, kemudian namanya. Jadi kalau roll up ya roll up, kalau cube ya cube di sini. Kemudian ini dipakai adalah departemen ID dan job ID. Oke, aku nggak akan coba, tapi aku akan coba jelaskan langsung dari materinya. Jadi dengan menggunakan roll up nanti akan muncul baris-baris yang dibuat oleh proses roll up-nya ini. Ya, jadi ini nggak ada di database yang sebenarnya, tapi dia akan muncul karena ada proses roll up. Jadi di sini ada yang warnanya merah ini. Ya, di sini ada warna-warna merah ini. Ini adalah baris-baris yang muncul dari proses roll up. Nah, proses roll up sendiri ini apa? Jadi dia akan melakukan yang namanya penjumlahan atau subtotal seperti ini.
Jadi yang departemen ID 10 dia total ada 4.400. Kemudian nanti yang 20 ada subtotal lagi 13.000 tambah 6.000 ini menjadi 19.000. Kemudian nanti setelah semuanya melakukan subtotal, paling akhir nanti dia akan melakukan yang namanya grand total atau dijumlah semua. Ya. Jadi kan ini 4.400 ini dijumlah dengan 19.000 sehingga hasilnya adalah 23.400. Oke, jadi ini ya kayak kita kalau bikin laporan gitulah ya. Kita kan kalau biasanya pakainya Excel gitu kita buat sendiri, tapi ini sebenarnya dalam Oracle atau di dalam database itu sudah ada fungsinya namanya rollup ini. Jadi kita bisa langsung pakai saja. Ya, itu adalah kegunaan dari rollup. Kemudian kalau misalkan tanpa rollup itu sebenarnya hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Ya, sebenarnya kita bisa juga sih mau tanpa rollup itu tadi, tapi kan kita sekarang harus bikin sendiri ya. Jadi kita cari yang departemen ID 10 dulu. Kita tulis hasilnya, kemudian nanti departemen ID 20 dulu. Kemudian kita tulis hasilnya dan seterusnya ya. Jadi agak lama kalau tanpa rollup itu. Dan dia akan kita membutuhkan select statement itu lebih banyak. Jadi kalau mau lihat yang 10 saja kan kita harus select yang 10 saja. Kalau ada yang 20 kita select yang 20. Jadi kita melakukan proses request atau melakukan SQL statement ke dalam database itu berkali-kali gitu. Kalau pakai rollup ini cukup sekali aja, nanti database yang akan melakukan perhitungannya. Jadi jauh lebih simpel lah, jadi lebih simpel bagi kita sebagai database engineer gitu. Ya, itu adalah rollup. Kemudian cube ini sama juga sebenarnya digunakan untuk melakukan report, dan dia juga perpanjangan atau tambahan extension dari group by, rollup group by ya. Jadi aku akan langsung lihatkan contohnya aja. Kenapa namanya cube? Karena dia akan menggabungkannya itu dua kali n ya. Jadi ada misalkan ada 2 kolom, kemudian nanti hasilnya itu ada 2 kali n, jadi ada 4 super agregat gitu ya. Ada penjumlahnya ada 4 macam. Jadi kita akan lihat coba kita akan lihat bedanya antara cube dengan rollup tadi. Kalau rollup tadi kan per departemen ID saja ya. Nah, kalau pakai cube ini selain dari departemen ID, karena pakai job ID, dia juga akan pakai job ID-nya. Oke, jadi nanti ada yang subtotal untuk MKmen sendiri, MKrep sendiri, ADASST sendiri. Kemudian ada yang departemen ID sendiri dan departemen ID-nya sendiri. Oke, baru nanti di atasnya adalah grand totalnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi hasilnya akan menjadi lebih banyak karena dia akan pakai per kolom yang digunakan ini. Ada departemen ID ya, dia akan pakai departemen ID yang sendiri 10 dan 20 ini, dan job ID ada sendiri juga, Engkamen, Engkarep, dan ADASS ini ya. Jadi cube ini akan menghasilkan report yang lebih detail daripada rollup gitu. Walaupun rollup sebenarnya kadang sudah cukup, tapi cube ini bisa lebih detail lagi. Oke, kemudian yang terakhir adalah grouping sets. Ya, grouping sets ini akan membantu kita juga untuk proses pengelompokan. Jadi proses pengelompokan, misalkan kita ingin mengelompokkan data itu berdasarkan departemen ID, job ID, dan manager ID. Kemudian ingin juga kita grup lagi berdasarkan departemen ID dan manager ID saja. Dan kita ingin juga grup lagi job ID dan manager ID. Jadi ada 3 set grup yang ingin kita lakukan proses group by ini. Kita sebenarnya bisa melakukan 3 kali proses select gitu ya. Tapi ini juga sama akan memakan memori, memakan proses yang panjang ya.
dan database akan berat kerjanya. Nah, grouping set ini untuk menjembatani hal itu, dia bisa melakukan proses group yang lebih dari satu semacam ini dalam satu SQL statement yang sama ya. Jadi contohnya cara menuliskannya ya sama, group by kemudian tambahkan grouping sets di sini. Ya kita tuliskan aja setnya kita mau seperti apa. Kalau tadi kan ada job ID dan manager ID, ada departemen ID dan job ID, dan ada departemen ID dan manager ID. Jadi ada 3 ya, ada 3 set group gitu. Kemudian nanti hasilnya juga akan sama ya. Jadi ini set yang pertama, ini yang merah juga set kedua, dan ungu set ketiga, dan seterusnya. Nanti akan langsung muncul semua ya di dalam satu kali proses select. Daripada kita buat 3 select gitu ya, cuma satu aja sudah cukup. Oke, itu grouping sets. Kemudian ada satu lagi namanya grouping function. Ini digunakan untuk ngecek apakah baris yang muncul itu adalah aggregated atau computed row atau yang diciptakan oleh Oracle-nya atau memang benar-benar baris yang ada dalam database ya. Jadi kalau kita pakai grouping function ini, kalau nanti return-nya nilai 1, itu artinya adalah hasil computed atau hasil perhitungan dari proses yang dilakukan oleh database Oracle kita, dari database kita. Kalau 0 itu berarti kebalikannya gitu ya. Cara menuliskannya sama, sintaksnya tinggal tulis grouping kemudian nama kolomnya apa. Contohnya seperti ini, yang merah ini ya. Jadi grouping departemen ID dan grouping job ID gini. Oke. Jadi kalau nanti muncul 1 seperti ini berarti adalah hasil dari perhitungan ya. Karena ini kan 00 kemudian di sini muncul sum. Ini kan berarti grand totalnya ya. Nah, grand totalnya ini merupakan baris yang dihasilkan oleh Oracle, bukan dari data aslinya. Nah, kalau departemen ID ini yang bawahnya ini, yang mkmen ini, yang departemen ID ini merupakan hasil dari proses perhitungan. Kemudian mkmen ini memang beneran ada di database, jadi di sini munculnya 0. Gitu ya. Jadi kalau 1 itu hasil dari Oracle sendiri yang memunculkan, kalau 0 itu berarti bukan dari Oracle-nya tapi dari database-nya langsung, dari tabel yang kita buat gitu. Oke, itu untuk yang subsection kedua dari section 9 ini, yang kedua ini ya. Jadi kita sudah belajar tadi cube, ada grouping function, ada grouping sets, kemudian ada namanya rollup. Cube dan rollup ini kegunaannya untuk membuat namanya report gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke subsection yang ketiga, yaitu set operator ya. Cara menggunakan set operator. Oke, untuk yang ketiga ini kita akan pelajari yang namanya set operator. Jadi ini sudah agak beda dari yang grup sebelumnya ya. Jadi yang having dan group by tadi ya mungkin sudah sampai di situ. Nah, set operator ini sebenarnya ya hampir mirip, tapi sebenarnya bukan atau nggak ada terlalu hubungannya dengan group by itu tadi ya. Kemudian untuk set operator ini sebenarnya adalah kegunaannya ini kita akan melakukan yang namanya kombinasi. Jadi kalau misalkan kita ingin mengkombinasikan dua tabel dari dua proses select yang berbeda ya, contohnya itu. Jadi kita punya dua select statement yang berbeda, kemudian kita ingin kombinasikan hasilnya. Nah, itu kita pakai namanya operatornya ini ya, namanya set operator ini. Oke, nah contohnya kira-kira seperti ini. Jadi misalkan aku punya tabel yaitu A, itu isinya di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian nanti B itu ada tabel misalkan namanya tabel B ini, dan isinya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kalau mau dibuat tabel kira-kira menjadi seperti di bawah ini ya.
Nah, kemudian kita akan coba gabungkan nanti ya, ada namanya union all, intersect dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi yang perlu kita ingat dulu, ada aturan yang harus diingat ketika kita mau menggunakan namanya set operator ini. Nah, yang pertama adalah jumlah kolom dan tipe data dari kolom itu harus identikal. Ya, jumlah kolomnya kalau 3 kolom ya 3 kolom semua, kalau 2 kolom ya 2 kolom semua. Intinya tuh jumlah kolomnya harus sama plus tipe datanya sama. Kemudian nama dari kolomnya boleh berbeda, tidak harus sama, nggak masalah. Yang penting itu ini tadi ya, jumlah kolom dan tipe datanya. Kemudian penamaan kolom ini nanti dalam outputnya itu akan diambil dari nama kolom di first select statement. Ya pokoknya namanya itu diambil dari select statement yang pertama gitu. Oke, jadi aturan 3 ini kalian harus ingat. Yang paling penting sih yang paling pertama ini ya. Jadi jumlah kolom dan tipe data itu harus sama. Oke, contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita ingin melihat set operatornya ini, yang pertama itu adalah union. Union ini akan menggabungkan. Jadi misalkan kita punya 2 select statement, dari select ID from A. Nanti kita lakukan yang namanya union ini. Tuliskan union, kemudian select B from B, tabel B tadi ya, tabel A dan tabel B tadi. Nah, nanti yang dikembalikan oleh union ini adalah semua data, baik dari A dan dari B. Dan kalau misalkan ada yang bersinggungan datanya dan duplikat, itu akan dieliminasi atau dihapus. Ya, jadi intersection di tengahnya ini kan tadi yang A itu punya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang B itu juga punya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di tengah ini ada 2 angka 4 dan 2 angka 5 sebenarnya. Tapi kalau kita pakai union, yang duplikat itu akan dihapus. Nah, nanti union ini akan mengambil yang kiri, yang tengah, dan yang paling kanan. Jadi hasilnya union dari 2 select statement ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu adalah union. Sekarang kalau kita lihat union all, ya ini di sini namanya union all, maka 4 dan 5 ini akan muncul semuanya. Ya, muncul 2 kali karena memang seperti itu keadaannya, sehingga nanti hasilnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang A, 4, 5, 6, 7, 8 ini untuk yang B. Jadi semuanya dimunculkan. Bedanya di sini 4 dan 5-nya ini muncul 2 kali. Ya, beda dengan union yang tadi. Oke, itu untuk yang union all. Kemudian intersect. Nah, kalau intersect itu berarti yang sama saja nilainya. Kebetulan di kasus yang kita punya ini yang muncul atau yang bersinggungan ini, yaitu isinya ada 4 dan 5. Jadi nanti intersect ini akan menghasilkan 4 dan 5 saja. Oke, ya. Itu intersect, kemudian minus. Minus ini berarti akan dihilangkan. Jadi yang kalau kita pakai minus di sini berarti yang muncul nanti yang A saja, dan kalau ada data yang sama dengan B ini akan dibuang, sehingga nanti yang muncul di sini saja. Ya, jadi A minus B itu hasilnya adalah 1, 2, 3. Kemudian kalau B minus A itu berarti yang muncul ada yang B di sini saja, sehingga hasilnya adalah 6, 7, dan 8 saja. Ya, itu kebalik, minus itu seperti itu. Oke, jadi kalau kalian ingat-ingat lagi, union ini gabungan dari semuanya plus yang kembar atau yang duplikat akan muncul sekali saja, itu union. Kalau union all semuanya akan muncul, yang kembar pun akan dimunculkan, itu union all. Intersect itu yang kembar saja. Kalau minus ya berarti dikurangi, sama kayak kata-kata minus ya, dikurangi gitu. Ya, misalkan
A minus B, berarti yang data yang sama dengan B akan tidak dimunculkan. Itu. Nah, ini juga bisa kita terapkan di dalam database ya. Jadi contohnya seperti ini, kita punya select 1, kemudian kita punya select kedua. Di sini ada dua sama employee ID dan ada job ID yang sama tipe datanya. Kemudian, nah, job history ini tidak punya hire date ini, tidak punya data yang tipenya date yang bisa dilakukan proses set operator tadi ya. Sehingga cara paling mudah ya kita buat aja null ini dianggap sebagai date, jadi to date dan nilai null. Jadi akan muncul nilai null di sini. Harapannya apa? Jadi supaya tipe datanya sama plus jumlah kolomnya sama. Ya, itu tadi kan aturan dari penggunaan set operator ini. Ya, ini nanti kalau pakai union berarti nanti yang tipe atau yang datanya sama ya, employee ID dan job ID sama dan hire date-nya ini sama, nanti akan tidak muncul gitu ya, atau muncul cuma sekali saja. Oke, ini bisa kita lakukan juga di dalam database ya. Ingat-ingat saja tadi union all, intersect, dan minus tadi bisa dipakai. Oke, kemudian ini salah satunya penggunaannya dengan order by ya, jadi akan diurutkan. Ya, diurutkannya tergantung berdasarkan apa di sini ya. Kalau employee ID ya berarti akan diurutkan berdasarkan employee ID. Order by itu kan untuk mengurutkan. Oke, jadi aku rasa cukup sampai di sini untuk materi di section 9. Jadi kita tadi sudah belajar ada 4 ya, kalau nggak salah 4 set operator, intersect, minus, kemudian union dan union all. Plus kita itu keempat tadi namanya adalah set operator. Plus kita tadi coba mengakali ya, supaya kita bisa pakai set operatornya ini, kita bisa pakai fungsi to char ataupun to date atau apapun itu, supaya kita bisa menyamakan jumlah kolom plus kita menyamakan tipe datanya gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.